Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Residivis kasus pencurian di Padang ditembak polisi. Hendak bertransaksi dengan polisi yang jadi pembeli, 2 pencuri sepeda ditangkap. Puluhan sepeda motor memakai knalpot bising terjaring razia. Seorang residivis pencurian spesialis bobol rumah warga, Senin malam, diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang. Pelaku ditembak saat ditangkap di daerah Nanggalo karena mencoba melarikan diri. Usai ditembak, pelaku bernama Nanda, berusia 37 tahun, langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk diobati. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti, sebuah telepon genggam. Polisi juga menyita sebuah obeng yang digunakan untuk beraksi membobol rumah warga. Menurut polisi, pelaku merupakan residivis yang telah 5 kali keluar masuk penjara. Aksi pelaku terkuak berkat laporan korban yang kehilangan 2 buah telepon genggam dan uang tunai di warung miliknya di daerah Padang Utara. Korban menderita kerugian hingga 4 juta rupiah. Untuk tersangka kita amankan di daerah Nanggalo. Tersangka belum sampai 1 bulan ini keluar dari lapas atau bebas. Untuk sebelumnya yang bersangkutan untuk kriminal juga, untuk narkoba juga udah residivis 5 kali keluar masuk. Untuk barang bukti yang berhasil kita amankan 2 buah unit handphone dan uang sejumlah 1 juta rupiah. Polisi masih melanjutkan pengembangan untuk mencari sebuah telepon genggam yang dijual pelaku kepada penadah. Pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Dua pria bernama Fadli, berusia 25 tahun, dan Angga, 19 tahun. Ditangkap tim Klewang Polresta Padang di daerah Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Penangkapan kedua pria tersebut atas laporan seorang korban yang kehilangan sebuah sepeda miliknya di pekarangan rumah sebuah kompleks perumahan di Kecamatan Koto Tangah pada hari Minggu yang lalu. Kehilangan sepeda itu mereka publikasikan di media sosial. Di waktu yang bersamaan, pelaku juga ingin menjual sepeda dan dipublikasikan di media sosial yang sama. Pelaku ditangkap setelah polisi mengetahui pelaku menjual sepeda hasil curiannya melalui media sosial. Kedua pelaku tak sadar jika akan bertransaksi dengan polisi yang menyamar sebagai pembeli. Bukannya mendapatkan uang, tapi kedua pelaku justru memperoleh borgol dan dibawa ke Mapolresta Padang. Dari kedua pelaku, petugas menyita barang bukti berupa sebuah sepeda curian dan sebuah sepeda motor yang digunakan saat mencuri. Dari keterangan polisi, kedua pelaku yang merupakan spesialis pencuri sepeda ini telah belasan kali beraksi di Kota Padang. Tidak hanya sepeda, kedua pelaku bahkan menggasak barang berharga korbannya, seperti kompor dan tabung gas. Kedua pelaku beraksi dengan modus membobol rumah korbannya saat pemilik rumah tengah tertidur lelap di malam hari. Mirisnya, salah seorang pelaku masih berstatus sebagai mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di Kota Padang. Nah, kita telah amankan 2 orang tersangka, yang mana tersangka melakukan pencurian sebanyak 15 TKP. Tersangka mengambil sepeda dan barang bukti yang lain, kompor gas dan tabung gas. Tersangka masuk ke dalam pekarangan rumah korban. Korban dalam keadaan tidur di dalam rumah. Tersangka melakukan pencurian pada waktu tengah malam. Sudah kita amankan sebanyak 2 orang. Tersangka sudah diamankan di Mapolresta Padang untuk setan lebih lanjut. Kini keduanya harus berurusan dengan hukum dan dijerat dengan pasal tentang pencurian
dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Aksi balap liar yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di kilometer 2, daerah Pulau Punjung, Darmasraya, sangat meresahkan warga. Hampir seluruh badan jalan dipakai untuk aksi balap liar. Kondisi itu diperparah dengan suara knalpot yang memekakkan telinga. Satuan Lalu Lintas Polres Darmasraya menggelar razia di Jalan Lintas Sumatera itu. Puluhan sepeda motor terjaring razia knalpot bising. Selain knalpot bising, masih banyak ditemukan pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Petugas juga menemukan salah seorang pengendara sepeda motor yang membawa minuman keras. Kasat Lantas Polres Darmasraya, Ibtu Andi Muhammad Nur Fadli mengatakan, patroli dan razia ini dilakukan setiap malam dan menjaring 10 hingga 20 sepeda motor. Sebagian besar pengendara sepeda motor yang terjaring razia karena menggunakan knalpot bising dan diduga akan melaksanakan balap liar. Dari Satlantas Polres Darmasraya merespon, kita melaksanakan patroli malam, melaksanakan penindakan malam, baik itu terhadap masyarakat yang berpotensi melaksanakan balap liar maupun berpotensi juga melaksanakan kegiatan yang merugikan seperti minum minuman keras dan juga yang pasti yang memang benar menggunakan knalpot brong dan positif melaksanakan balap liar. Ini setiap malamnya kita mendapat kurang lebih 10 sampai 20 kendaraan bermotor. Patroli dan razia knalpot bising ini akan rutin digelar oleh Satuan Lalu Lintas Polres Darmasraya. Hal ini juga semakin banyaknya keluhan masyarakat akan keberadaan knalpot bising yang mengganggu ketenangan mereka. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Ratusan mahasiswa Universitas Bung Hatta Senin malam berdemonstrasi di depan gedung rektorat yang terletak di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Mereka menyuarakan tentang 3 hal, yakni pembayaran uang kuliah tunggal sesuai kesepakatan awal, tenaga pengajar yang tidak profesional, dan kurangnya fasilitas kampus. Masa aksi yang melakukan orasi di depan gedung rektorat tersulut emosi dengan ucapan rektor, hingga melakukan pengerusakan gedung dan membakar ban bekas. Kaca-kaca jendela gedung pecah hingga berserakan di lantai. Mengantisipasi kondisi yang tidak kondusif, pihak kepolisian dari Polresta Padang mengerahkan ratusan personil ke lokasi. Dikawal polisi, pihak rektorat bersama utusan mahasiswa akhirnya melakukan mediasi. Dari dalam kota Selayar sampai detik ini belum dicairkan, dan tuntutan kami kedua mengenai tenaga pendidik yang tidak profesional, tidak profesional arti kata membawakan masalah pribadi dalam perkuliahan. Dan yang ketiga itu tuh masalah fasilitas. Sama-sama kita ketahui fasilitas di kampus 1, kampus 2, kampus 3 itu tidak terjadi kesamaan. Dalam arti kata masih banyak fasilitas-fasilitas di kampus ini yang tidak layak. Seperti itu 3 tuntutan kami gitu. Disampaikan dari kita ada kesepakatan, jadi dalam 7 hari prosesnya apa sesuai ketentuan mahasiswa itu jalan nggak dalam 7 hari. Nanti mahasiswa silakan nanti pengawas ya. Kalau nanti ada konsekuensinya rektor itu ya. Setelah ada solusi, mahasiswa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Namun sesuai perjanjian dengan rektor, jika tuntutan mereka tidak dipenuhi hingga 7 hari ke depan, mahasiswa akan melakukan aksi dengan massa yang lebih besar. Alfi melaporkan dari Padang. Secara mereka